Oke, baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Yes, apakah mendengar suara saya? Kita masuk kembali di kuliah pengantar profesi apoteker. Seperti yang sudah saya sampaikan di grup, hari ini kita akan membahas tentang dua video. Satu video yang ada di web, yang di peran apoteker di puskesmas, dan yang satu video yang kedua yang sudah saya sampaikan di grup ya. Jadi maksud kita adalah kalau minggu-minggu sebelumnya Anda mendengarkan kuliah melalui share screen PowerPoint, hari ini kita akan mencoba cara belajar yang lain, yaitu dengan Anda mendengarkan video, lalu kita akan langsung masuk berdiskusi di pertemuan hari ini. Jadi istilahnya itu adalah flip classroom ya. Jadi Anda belajar lebih dulu, lalu di sini kita mendiskusikan apa yang sudah Anda pelajari bersama saya dan beberapa teman-teman yang lain. Jadi nanti misalnya saya bertanya tentang apa yang sudah Anda lihat, Anda boleh menyampaikan pendapat Anda dan teman-teman yang lain juga boleh menyampaikan pendapatnya apabila ada perbedaan atau boleh juga berargumentasi dan sebagainya. Nah, ini adalah proses yang saya harapkan bisa kita lakukan pada hari ini. Oke ya, begitu. Jadi untuk pertanyaan pertama, Anda tentunya sudah melihat video yang pertama yang sekitar 5 atau 6 menit ini. Jadi mungkin ada yang bersedia menyampaikan secara ringkas di video yang pertama itu peran apoteker di puskesmas itu apa? Silakan. Silahkan langsung aja, nggak usah menunggu-nunggu. Kalau ada yang sudah langsung memiliki minat untuk menjawab, silahkan dijawab aja supaya diskusi kita berjalan dengan lancar. Itu seperti itu. Silahkan. Ayo, silahkan. Nggak usah malu-malu. Siapa yang akan menjawab lebih dulu? Mengenai bagus ibu ya Pak? Enggak, yang pertama dulu aja. Yang peran apoteker di puskesmas yang ada di web itu loh. Itu kan cuma 5 atau 6 menit. Itu video pertamanya itu dulu. Yang Dagus Ibu nanti. Yang pertama dulu, yang 5 menit dulu. Silahkan. Jadi hari ini kita bicara tentang peran apoteker di puskesmas ya. Yang kita wakili. Ya, sebentar. Halo Bu. Aku yang ngerti. Wes. Wes, Ibu bawa dipakamke cepet to wong kena Covid to. Wes, tapi ya ora ana sing iso rono kan? Ora ana sing iso rono. Wes, aku wes ngabar. Ya. Ya. Silahkan, ada yang mau menjawab lebih dulu terkait video pertama itu bicara tentang apa? Untuk peran apoteker di puskesmas, memang itu hanya singkat, hanya 5 menit. Dan itu hanya menyampaikan informasi global terkait dengan aktivitas apoteker di puskesmas. Silahkan.
Ya, Mbak Titin, silahkan Mbak Titin sebagai ketua kelas. Silahkan menjawab dulu. Sambil temannya yang lain melihat mungkin pada lupa ya. Ya, Mbak Titin. Yang peran apoteker di mana Pak, puskesmas? Ya. Yuk silahkan. Pak, Ya. saya boleh yang ini ya Pak ya, peran apoteker di Ya. puskesmas ya Pak ya? Ya, silakan. Baik, salah satunya peran apoteker di puskesmas itu adalah manajerial, yaitu adalah pengelolaan obat dan BMHP. Lalu yang kedua itu klinikal, pelayanan farmasi klinik. Lalu yang satu lagi adalah public health, yaitu adalah peran serta di masyarakat dalam upaya promotif dan preventif. Oke, itu ringkasnya itu ya. Ya, Pak. Ada lagi yang disampaikan? Teman yang lain silahkan. Ada yang mau menyampaikan? Itu tadi sudah disampaikan secara umum. Sampaikan secara umum peran apoteker di puskesmas di bidang pengelolaan atau manajerial ya. Dan ada di terkait farmasi klinik. Dan yang ketiga terkait public health yaitu preventif dan promotif. Itu secara garis besar. Oke, saya setuju. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi, mungkin ada yang lebih detail dari video tersebut, apa yang sudah tergali dari video tersebut. Halo Pak. Monggo. Mbak Sobok Iren ya. Silakan Mbak Iren. Silakan. Silakan Mbak Iren. Halo. Silakan Mbak Iren. Duh, kok nggak jadi? Siapa yang menjawab lagi? Tadi sudah digambarkan oleh Mas I Gede 3 hal tadi. Mungkin ada yang mau menyampaikan dengan lebih detail. Nah, kita sifatnya diskusi ya. Jadi silakan disampaikan apa yang mungkin lebih memperkuat dari apa yang disampaikan oleh Mas Gede tadi. Silakan. Ya, tidak usah malu-malu untuk menjawab. Jadi kalau bisa saling bertukar informasi kan Anda menjadi lebih paham. Ini yang paling penting adalah itu. Walaupun dengan melihat video tersebut sebetulnya sudah paham, tapi akan menjadi lebih paham apabila kita saling mendiskusikan. Oke. Baik. Silahkan. Tidak usah malu-malu untuk menjawabnya. Kita belajar berlatih diskusi ya. Ini Cahaya. Saya Pak. Oke, silakan. Ya, mencoba menambahkan ya Pak. Oke. Ya. Silakan. Ayo, ditambahkan. Silakan Mbak Cahaya. Teman-teman yang lain, apakah mendengar suaranya Mbak Cahaya? Ya Pak, ini saya Pak. Ya, silakan. Jadi di video tersebut ada juga tentang aksesibilitas obat Pak. Itu ada beberapa tahapannya gitu Pak. Yang pertama itu pemilihan obat, di situ ada Fornas atau Formularium Nasional. Terus itu ada juga perencanaan dan pembiayaan.
seperti RKO. RKO itu adalah rencana kebutuhan obat. Lanjut ada pengadaan. Pengadaan itu seperti air purchasing atau e-katalog gitu Pak. Itu Pak. Terus itu ada distribusi menggunakan e-logistik. Ada penggunaan pelayanan kefarmasian. Di situ ada good prescribing practice, Fornas juga, dan pedoman teknis analisis farmakoekonomi. Dan yang terakhir itu ada monitoring dan evaluasi. Oke. Itu yang aspek manajemen. Aksesibilitas obat Pak, ya. Tata kelola obatnya Pak. Oh, tata kelola ya. Iya. Baik, Mbak Cahaya sudah menambahkan untuk aspek pengelolaan ada perencanaan, rencana kebutuhan obat ya, tentunya puskesmas juga sama dengan apotek harus merencanakan kebutuhan obat ya. Biasanya itu berdasarkan metode konsumsi ya, biasanya seperti itu yang bisa dipakai adalah itu. Tapi bisa juga dengan metode morbiditas atau terkait misalnya sekarang bulan apa? Bulan Oktober, November, musim hujan. Mungkin banyak yang akan periksa terkait batuk, pilek, flu, dan sebagainya. Itu juga harus mendapatkan perhatian selain berdasarkan metode konsumsi real yang pasien-pasien yang mendapatkan obat pada waktu-waktu yang lalu atau pada bulan yang sama di tahun yang lalu. Itu menjadi sumber perencanaan ya. Sama dengan apotek juga merencanakan yang modelnya metode konsumsi dan juga perhitungan terkait dengan kondisi seperti bulan ini musim hujan atau musim kemarau, itu adalah sebuah pertimbangan. Cuman di puskesmas ada rencana kebutuhan obat. Nah, rencana kebutuhan obat itu karena puskesmas adalah fasilitas pemerintah, maka tentunya disesuaikan dengan formularium nasional. Nah, formularium nasional yang paling baru itu terbitan tahun 2019, kurang lebih bulan Desember yang lalu. Anda bisa mencarinya di internet, itu semua ada. Dan Anda bisa lihat, nah di Fornas itu ada terlihat semua nama generik yang ada di secara nasional, dan yang menarik di situ ada kekuatannya, ada dosis, terus kapan dipakai, itu ada keterangan-keterangan yang perlu Anda baca di situ. Jadi Anda sejak awal ini, angkatan awal ini, ada baiknya Anda juga sudah mulai mengenal yang namanya formularium nasional itu. Itu semua terkait perencanaan. Nah, kalau puskesmas, karena puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat 1 dari BPJS, ya, pelayanan pemerintah, maka tentunya yang dominan diadakan di sini adalah obat generik. Itu seperti itu ya. Jadi sebetulnya kayak kalau kita kembali ke kuliah beberapa minggu yang lalu, apotek pun sebetulnya juga akan mengadakan obat generik. Tapi karena mayoritas apotek itu adalah pihak swasta, non pemerintah, tentunya dia tidak hanya menyediakan obat generik. Tentunya ada brand name ya, obat-obat dengan nama dagang tertentu, atau mungkin obat-obat paten, masih ada suplemen dan sebagainya, yang itu semua disediakan ya. Karena wilayah cakupan apotek, misalnya apotek ini akan melayani sampai mana, kita tidak akan pernah bisa menjawab ya. Karena yang datang ke apotek bisa saja hanya masyarakat sekitar, tapi bisa saja ada orang yang mampir dari daerah yang lain di kota yang sama, atau dari kota lain yang tiba-tiba mampir di situ. Kalau di puskesmas cakupannya sudah tertentu. Katakanlah cakupannya di daerah kecamatan daerah itu ada sekitar 6.000 orang misalnya ya. Disitulah cakupan pelayanan puskesmas terhadap masyarakat yang ada di situ ya. Dari sisi manajemen, berarti kalau Anda bandingkan kembali dengan yang ada di apotek, ada perencanaan, ada pengadaan dan sebagainya, itu kurang lebih sama ya. Cuman kalau pengadaan di puskesmas, karena itu adalah fasilitas pemerintah, sekarang ada e-katalog ya. Jadi itu secara nasional, itu seperti itu. Jadi melakukannya dengan cara seperti itu ya. Jadi dari sisi perencanaan, pengadaan itu sama, lalu
prosesnya nanti ada penerimaan, penyimpanan, dan sebagainya, itu juga kurang lebih sama. Jadi sebetulnya aktivitas apoteker di puskesmas dan juga di apotek dan juga itu adalah sama dari sisi tahapan pekerjaannya ya. Cuman yang berbeda adalah kompleksitas, ya, ruang lingkup dan sebagainya. Di rumah sakit pun juga tata kelolanya sama, ada perencanaan, pengadaan, terus penerimaan, penyimpanan. Namun yang membedakan adalah jumlah obat yang dibeli di rumah sakit jauh lebih banyak. Terus kemudian kompleksitas penerimaan, penyimpanan, karena terkait dengan dia rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, swasta, pendidikan, pemerintah, atau rumah sakit khusus, itu yang membedakan dari sisi perencanaan dan pengadaannya. Tapi intinya adalah sama seperti itu ya. Jadi dari sisi manajemen kita bisa melihat ada poin-poin penting kalau kita melihat kembali yang apotek, rumah sakit, dan puskesmas. Jadi manajemennya semua sama, tapi ada hal-hal penting yang Anda harus tahu dari sisi jumlah, kompleksitas obat, jumlah obat yang dibeli, kepada siapa membeli, dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang membedakan, dan Anda bisa melihat lagi mana yang sudah yang sama dan mana yang belum, yaitu seperti itu. Lalu yang terkait dengan aktivitas apoteker di puskesmas terkait farmasi klinik, di situ bicara apa di video tersebut? Silahkan, ada yang mau menyampaikan sesuatu, silahkan. Ayo, tidak usah malu-malu, tetap segera bicara aja, toh sudah melihat video ya. Silahkan. Oke, silahkan yuk. Yuk silahkan diisi biar nggak kosong, sama suasana diskusinya tidak kosong ya. Karena diskusi ini sangat penting ya, semakin Anda berpendapat aktif, maka informasi yang diperoleh akan semakin banyak. Yuk, silakan yuk. Yuk, silakan. Ayo, silakan. Pak, ya. Kalau misalnya saya menjelaskan yang kebijakan dan program bidang kefarmasian, itu apakah boleh? Berdasarkan apa? Video itu? Iya. Iya boleh. Oh, berdasar video itu boleh. Dalam video itu kan ada bagian regulasinya yang mencakup itu formularium nasional. Terus setelah itu ada e-katalog obat dan juga standar pelayanan kefarmasian serta akreditasi puskesmas. Di situ itu tuh dalam fasilitas kesehatannya itu yaitu pelayanan kefarmasian terkait penggunaan obat yang aman. Yang bertujuan itu untuk menjaga keselamatan pasiennya. Oke. Setelah itu ada cakupan standar pelayanan kefarmasian. Di situ didukungnya oleh sumber daya kefarmasian itu dan juga standar prosedur operasional. Yang dikelola yaitu adalah pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Dan juga ada pelayanan farmasi klinis. Di situ untuk bertujuan untuk yang pengendalian mutunya berdasarkan monitoring. Setelah itu juga ada tentang pelayanan kefarmasiannya, yaitu melalui evaluasi. Sekian, Pak. Pelayanan kefarmasian yang evaluasi itu apa maksudnya? Yang di video tersebut. Dan mungkin ada yang lain yang akan menambahkan sesuatu yang terkait farmasi klinik yang ada di puskesmas, yang ada di video tersebut, bercerita tentang apa?
Ya, ingat kembali ada di apotek layanan farmasi klinik gitu terkait pasti di puskesmas juga akan ada penerimaan resep karena pasien yang datang ke situ pasti akan diperiksa oleh dokter puskesmas tersebut ya. Pasti akan mendapatkan resep ya. Dari resep akan masuk di ruang farmasi, ada pelayanan di situ, tentunya apoteker akan melihat resep tersebut ya, seperti biasa yang dulu ada di apotek, tugasnya juga sama, melakukan screening resep ya. Tentunya karena dokternya ada di situ, tentu mungkin aspek administratif itu sangat cepat sekali, tidak perlu secara detail. Lalu terkait obat ya, apakah obatnya tersedia atau tidak di puskesmas tersebut, itu harus dicek, namanya screening farmasetik misalnya. Lalu ada screening klinik. Ini adalah aturan-aturan yang ada pada waktu seorang apoteker sebelum melayani resep harus melakukan screening resep lebih dulu. Ya. Lalu setelah itu apa? Tentunya disiapkan ya, ada fase namanya dispensing, menyiapkan obat sesuai dengan permintaan yang ada di resep. Kalau bentuknya puyer ya akan diracik, kemudian dibuat puyer, kemudian dimasukkan dalam plastik ya, kemudian diberi etiket, aturan pakai, ada nama identitas pasien dan sebagainya. Setelah itu diberikan informasi pada orang yang membutuhkan obat tersebut. Ini namanya fase dispensing. Itu sama dengan apotek juga sama, dengan rumah sakit juga sama, urutannya adalah seperti itu ya. Seperti itu. Setelah ada dispensing dan diberikan informasi, itu adalah pelayanan informasi obat ya, terutama untuk misalnya orang-orang yang baru pertama kali mendapatkan obat tersebut. Bisa. Untuk orang-orang yang obatnya barusan diganti oleh dokter di puskesmas tersebut bisa. Atau orang yang mendapatkan obat dengan petunjuk khusus, entah misalnya dapat suppositoria, itu termasuk petunjuk khusus. Mendapatkan misalnya insulin pen, itu petunjuk khusus ya. Obat TBC juga harus ditekankan PO-nya bahwa pentingnya kepatuhan, pentingnya mengkonsumsi secara sesuai dengan aturan pakai, patuh, tidak berhenti sampai habis dan sebagainya. Itu adalah obat-obat dengan aturan penggunaan khusus yang harus disampaikan kepada pasien. Ya. Dan di puskesmas pun mengelola 3 obat yang dari pemerintah, yaitu obat TBC, obat HIV/AIDS, dan obat malaria. Ini yang penting adalah itu. Sehingga sebetulnya dengan 3 obat khusus pemerintah yang ada di puskesmas tersebut, secara tidak langsung bahwa puskesmas menjadi ujung tombak dari ujung tombak dari ini pengatasan penyakit TBC, terus pengatasan penyakit malaria dan pendampingan orang dengan HIV/AIDS ya. Sesuai dengan porsinya masing-masing, berarti kalau kita bicara farmasi tentunya terkait obat TBC misalnya, farmasi harus betul-betul tahu informasi obat apa yang penting digunakan, informasi penting tentang obat apa yang harus disampaikan kepada pasien supaya pasien tersebut bisa sembuh dari TBC. Terkait dengan ODA, orang dengan HIV/AIDS juga harus diberikan informasi yang betul seperti apa, pendampingannya seperti apa, tentunya bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lain, dengan juga dengan obat malaria. Nah, ini terkait dengan farmasi adalah di situ ya. Sebetulnya ada juga untuk layanan untuk lansia ya, untuk obat para lansia dengan penyakit-penyakit degeneratif, itu diharapkan bahwa apoteker juga bisa mendampingi mereka lansia, atau kalau lansianya sudah tidak mengerti tentang obatnya karena dia sudah tua, maka bagaimana memberikan informasi obat kepada keluarga itu adalah hal yang penting ya. Jadi bagaimana seorang apoteker memahamkan tentang obat yang digunakan misalnya anggota keluarga yang sudah lansia kepada anggota keluarga lain yang bertugas merawat pasien tersebut. Ini adalah hal yang penting seperti itu.
Ya, itu terkait dengan farmasi klinik ya. Syukur-syukur puskesmasnya itu bisa melakukan layanan home pharmacy care ya. Sama seperti apotek juga ada tuntutan itu, home pharmacy care, terutama untuk penyakit-penyakit degeneratif ya. Untuk lansia atau orang yang mendapatkan obat dengan jumlah 6 atau lebih misalnya begitu. Itu ada aturannya. Ya. Lalu yang menarik adalah bagian public health. Di situ ada preventif dan promotif. Nah, mungkin silahkan kaitkan public health yang preventif promotif dengan video kedua. Dengan video kedua yang Dagu Sibu. Oke, silahkan. Ada yang bisa mau memberikan jawaban, silahkan. Supaya diskusi ini bisa berlanjut. Tadi yang mau ngomong soal video kedua siapa ya? Yang pertama-tama tadi. Silahkan bisa menjawab itu. Saya, Pak. Oke, silahkan, Mbak. Jadi yang saya nonton dari Dagu Sibu itu yang saya dapatkan, Dagu Sibu itu suatu singkatan, Pak, yang dijalankan itu. Jadi singkatan dari Dagu Sibu itu D-nya itu dapatkan obat dengan benar, kemudian Gu-nya itu gunakan obat dengan benar, C-nya itu simpan obat dengan benar, dan terakhir itu buang obat dengan benar. Oke. Terus? Dapatkan obat dengan benar itu satu itu yang saya baca kemarin, ada yang lihat golongannya, kemudian ada peringatan kayak P1 sampai P6. Terus yang ketiga itu ada lihat tanggal kedaluarsanya. Kalau yang penggolongan itu seperti kayak ada simbol kayak warna merah terus ada huruf K-nya, itu obat keras yang harus kita itu kayak harus dengan resep dokter, kemudian belinya di rumah sakit atau di apotek. Terus kalau yang obat bebas terbatas sama yang bebas, kalau yang bebas terbatas itu warna hijau, kemudian yang bebas itu warna biru. Nah, kedua itu bisa dibeli di apotek dan tanpa resep dokter, dan bisa juga beli di tempat penjualan obat yang udah ada izinnya. Kemudian untuk P1 P6-nya itu P1 itu harus baca aturan pakai. Kemudian yang P2 itu obat keras kemarin Pak. Obat keras yang untuk kumur. Terus yang P3 itu yang seperti salep yang harus dioleskan. Terus yang P4 itu obat yang kayak seperti untuk kayak obat keras yang dibakar. Kemudian yang P6 itu dia tidak boleh ditelan. Terus yang terakhir dia seperti bentuk suppositoria. Kemudian yang berikutnya ada aturan gunakan obat dengan benar, itu kita harus tahu obatnya itu sudah benar apa tidak, baca aturan pakainya sesuai dengan penyakit kita atau tidak. Kemudian yang saya baca lagi yang simpan itu misalnya kayak penyimpanannya harus diperhatikan juga dari segi misalnya ada obat yang harus disuruh dingin. Kemudian yang terakhir yang buang itu belum ada penjelasannya Pak. Sampai situ aja yang saya tangkap. Oke, baik. Terima kasih Mbak Christian ya. Ya Pak. Silahkan yang lain. Mungkin ada yang mau menambahkan sesuatu? Ya, boleh. Ini sifat kita diskusi ya, berdasarkan apa yang dilihat di video. Jadi Anda boleh berpendapat sesuai dengan apa yang Anda lihat. Anda kemukakan aja pendapat Anda ya. Kita berlatih ya. Kalau Anda berani menjawab, berani menyampaikan pendapat, itu adalah sebuah hal yang sangat baik untuk proses diskusi ini dan untuk Anda sendiri dan untuk teman-teman yang lain. Oke, silakan ada yang mau menambahkan. Dari aspek da boleh, dari gu boleh, si boleh, bu. Kalau tadi yang Mbak Christian yang bu yang belum jelas ya. Oke, silakan mau ditambahkan aspek yang belum jelas. Silakan. Ayo, jangan malu-malu. Pak, saya mau tambahkan sedikit. Oke. Jadi yang saya ingat waktu itu kan Bapak pernah bilang kalau yang dibuang itu biasanya dibakar kan Pak, tapi ada juga yang sambil didampingi sama pihak dari kayak dinas kesehatan gitu. Oke. Itu aja Pak. Ya. Baik, silahkan. Ada yang mau disampaikan? Silahkan yuk, tambah yang lain.
Ayo, masih saya tunggu. Saya mau coba, Pak. Ya, Mbak Sandrina, silakan. Ya, untuk sebelum menggunakan obat itu, yang pertama kita pastikan obat yang digunakan sudah betul. Yang kedua, pastikan obat masih baik. Yang ketiga, baca peringatan dalam kemasan. Yang keempat, pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal tertentu yang harus dilakukan, misalnya digerus terlebih dahulu. Yang kelima, gunakan obat dengan benar. Kemudian pada saat menggunakan obat, mungkin ada obat yang perlu bantuan orang lain. Kemudian penggunaannya harus tepat. Kemudian untuk setelah menggunakan obat, kembalikan obat pada tempat atau wadah yang sesuai. Kemudian setelah menggunakan obat, jika obat memiliki efek samping yang bisa dapat ditoleransi, itu tidak apa-apa. Tetapi jika memang mengganggu, bisa telepon apoteker atau dokternya, Pak. Oke. Baik. Jadi dari dua pendapat itu ya, kata Gus Ibu tadi betul yang sudah disampaikan, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar tentunya. Itu adalah program Gerakan Keluarga Sadar Obat yang sudah di launching dari Ikatan Apoteker Indonesia sejak tahun 2014 ya. Nah ini kalau kaitannya dengan aktivitas apoteker yang di public health itu adalah untuk preventif dan promotif. Tadi yang di video pertama kan public health itu arah preventif dan promotif. Nah, video kedua ini secara tidak langsung menyampaikan informasi kepada Anda. Program Gus Ibu ini adalah salah satu upaya untuk membuat orang atau keluarga atau komunitas itu tahu dengan benar bagaimana cara mengelola obat yang ada, yang dikonsumsi misalnya oleh orang sakit, atau obat yang ada di dalam sebuah keluarga. Bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang. Nah, ini adalah sebuah upaya dari apoteker supaya masyarakat itu betul-betul mampu mengelola obat yang ada digunakan oleh dirinya atau ada dalam keluarganya. Nah, dari sisi cara mendapatkan, tadi sudah disampaikan ya. Kalau cara mendapatkan obat itu sebetulnya satu, Anda bisa membeli obat sendiri di apotek ya untuk mengatasi misalnya gangguan ringan, katakanlah flu, batuk, pilek baru 1-2 hari. Anda bisa datang ke apoteker, memberi informasi tentang keluhannya macam-macam, lalu kalau memang itu memenuhi syarat untuk diberi obat, maka akan diberi obat. Tentunya obat-obat yang ringan tadi biasanya masuk ke yang obat bebas dan bebas terbatas. Obat bebas yang warnanya bundarannya hijau, bebas terbatas yang warnanya biru. Nah, itu kategorinya adalah obat yang dapat dibeli secara bebas. Lalu karena ada obat yang dibeli secara bebas, ada juga obat yang tidak dapat dibeli secara bebas, yaitu obat-obat keras ya itu ya. Nah, obat keras itu biasanya diperoleh seseorang berasal dari resep dokter. Itu yang paling utama adalah itu. Jadi seorang berobat ke dokter lalu mendapatkan resep, katakanlah misalnya obat hipertensi, katakanlah obat diabetes, itu semua adalah obat yang menggunakan resep dokter. Itu logonya merah yang ada tulisan huruf K-nya tadi yang disampaikan oleh Mbak Christian tadi. Tapi ada juga obat dengan logo K itu, obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter. Itu dalam aturan namanya OWA, namanya obat wajib apotek. Contohnya apa? Misalnya Anda sakit gigi, asam mefenamat, itu adalah OWA, misalnya gitu. Anda pegal-pegal, Anda mendapatkan natrium diklofenak yang dosis 25 mg, itu termasuk OWA ya. Salep-salep topikal ya, misalnya itu ya, itu juga antibiotik yang topikal, itu juga termasuk OWA ya. Jadi obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter. Di situ ada aturannya, berapa jumlah obat yang maksimum diserahkan dan untuk kondisi apa. Jadi itu cara mendapatkan obat dengan benar. Itu yang paling penting adalah seperti itu, sehingga
orang menjadi tahu misalnya dia sudah selesai obatnya, misalnya ya, obat diabetesnya sudah selesai, sudah habis, maka cara mendapatkan kembali bagaimana? Ya dia pergi ke dokter untuk mendapatkan resep obat diabetes. Sama seperti kalau ini kita bicara kondisi puskesmas, kalau misalnya dia seorang yang mengalami sakit TBC, tentunya oleh puskesmas juga akan dikelola bagaimana seseorang kalau obat TBC-nya habis, silahkan datang lagi ke puskesmas untuk mendapatkan obat lanjutannya. Misalnya kalau sudah habis, biasanya begitu. Jadi misalnya nanti setiap 2 minggu sekali ke sini ya. Jadi obatnya disiapkan 2 minggu untuk obat ini. Lalu kemudian 2 minggu lagi kalau sudah habis, silahkan untuk mengambil lagi. Kalau betul sudah habis, lalu periksa lagi ke dokter untuk dicek kemajuannya seperti apa sehingga nanti regimen dosisnya diteruskan dan sebagainya. Ya, itu adalah sebuah contoh proses untuk mendapatkan obat dengan benar. Lalu terkait penggunaan ya, untuk penggunaan memang tadi sudah disampaikan dengan baik yaitu kalau kita mau menggunakan obat dicek dulu. Obat itu betul nggak ya untuk saya sesuai keluhan saya. Kalau Anda mengeluh flu batuk pilek, tentunya obat yang diberikan adalah obat flu batuk pilek. Kalau misalnya Anda beli secara swamedikasi, pastikan betul, ini indikasinya memang untuk obat flu batuk dan pilek. Jangan lupa cek kapan obat itu kedaluarsa, karena ini penting. Sehingga waktu Anda akan menggunakan, obat ini masih aman, masih baik kondisinya, tidak rusak dan sebagainya. Jadi pada kondisi awal, pastikan itu obat itu tidak kedaluarsa, obat itu kondisinya baik, tidak rusak. Kalau tablet ya tidak patah, tidak lembek. Ya. Kalau ada bentuk cairan, ya cairannya memang jernih, ya harus jernih dan sebagainya. Itu cara penggunaan ya, sesuaikan dengan indikasi, sesuaikan dengan kondisi obatnya itu masih baik apa tidak. Lalu pastikan pula Anda sudah mendapatkan dosis yang benar. Kalau itu swamedikasi, lihat di leafletnya, saya harus menggunakan obat berapa kali dalam sehari ya, atau 1 kali, atau 2 kali, atau 3 kali. Kalau obat cair, cara minumnya bagaimana? 3 kali sehari 1 sendok makan, atau 3 kali sehari 1 sendok takar yang ada di situ. Itu adalah sesuatu hal yang perlu diketahui. Jadi ada indikasi, ada aturan pakai, lalu cara minum. Cara minumnya gimana? Apakah sebelum atau sesudah makan? Ya, itu seperti itu ya. Diminum secara oral langsung, atau kalau obat mah itu kan harus dikunyah lebih dulu baru diminum ya. Itu adalah suatu hal yang berbeda. Atau ada obat yang misalnya hanya dihisap saja, atau ada obat yang harus diletakkan di bawah lidah yang namanya sublingual. Jadi Anda tahu cara menggunakan obat dengan benar, itu termasuk GU ya. Lalu yang terakhir adalah apakah ada resiko efek samping yang mungkin terjadi akibat penggunaan obat. Nah, itu sebaiknya bisa ditanyakan pada apoteker, atau kalau itu dengan resep dokter, tanyalah dengan dokter misalnya begitu. Jadi misalnya obat flu, selalu ada tulisan hati-hati tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor, karena mungkin di dalam obat flu itu ada obat yang menyebabkan kantuk, sehingga Anda tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor. Itu namanya hati-hati ya, perhatian sebetulnya. Kalau efek sampingnya ya macam-macam. Kalau Anda mendapatkan antibiotik, misalnya tiba-tiba kalau kemerahan, ya itu berarti ada alergi. Anda harus segera lapor ke apoteker yang memberikan obat, atau lapor ke dokter yang meresepkan obat tersebut. Nah, ini adalah hal-hal yang penting yang Anda harus ketahui tentang penggunaan. Jadi singkatannya adalah GU. Ya, dengan memahami cara penggunaan ini, maka masyarakat akan bisa mengelola obatnya sebelum digunakan. Lalu terkait simpan, silakan. Tadi keterangannya belum jelas untuk simpan. Terkait penyimpanan obat harusnya bagaimana? Silakan, ada yang mau menyampaikan terkait penyimpanan obat harusnya bagaimana? Saya Pak ingin mencoba. Silakan. Untuk tips penyimpanan obat yang benar itu yang pertama baca aturan penyimpanan obat pada kemasan. Terus yang kedua jauhkan dari jangkauan anak. Terus jauhkan dari sinar matahari langsung. Lembab suhu tinggi juga.
Terus habis itu setelah simpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap. Terus pemeriksaan tanggal kadaluarsa dan kondisi obat, dan yang terakhir kunci almari penyimpanan obat dengan rapat. Ya. Baik, kalau menyimpan ya secara umum tadi betul harus disimpan di misalnya lemari obat. Jadi lemari obatnya adalah sebuah contoh di mana yang bisa mengakses obat tersebut adalah orang yang berhak atau anggota keluarga lain yang sudah tahu tentang apa isi dari kotak obat tersebut, yaitu obat ya. Makanya dikatakan jauhkan dari jangkauan anak-anak ya. Karena ada obat yang mungkin warnanya menarik sehingga dianggap anak-anak sebagai sebuah permen, bisa saja kalau cuma digeletakkan saja, dibuat mainan, lalu diambil, dimakan, misalnya begitu ya. Memang mungkin ini kayaknya terlalu berlebihan, tapi itu merupakan sebuah cara supaya untuk mengakses obat itu harus benar-benar orang yang tahu. Sehingga katakanlah obat itu disimpan dalam almari atau disimpan di kotak yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak, itu adalah hal yang penting yang harus diperhatikan. Lalu selalu ada keterangan jauhkan dari sinar matahari. Memang kalau pakai kena sinar matahari langsung itu sebuah obat bisa saja rusak dari yang tadinya cukup keras lalu menjadi lembek misalnya begitu. Jadi contoh misalnya Anda terbiasa membawa obat dalam dashboard mobil misalnya. Tapi mobilnya itu sehari-hari parkir di tempat yang panas. Nah, obat ini kalau misalnya memang tidak terpakai, memang jangan-jangan di tempat penyimpanan tersebut, obat itu suatu saat kalau mau dipakai sudah rusak. Itu bisa jadi, karena panas yang terus-menerus di dalam mobil, atau misalnya Anda menyimpan di rumah yang terpapar sinar matahari langsung pas jendelanya terbuka, itu yang kena obat, itu memang tidak disarankan. Karena ada obat-obat yang mungkin rusak karena kena cahaya atau panas matahari yang terus-menerus ataupun secara langsung. Kalau kita bicara masalah lembab dan tidak, berarti kita bicara terkait suhu ya. Ada obat yang harus disimpan di freezer, ada yang obat disimpan di suhu dingin, ada obat yang disimpan di suhu sejuk atau obat yang di suhu kamar ya. Jadi ini tempat penyimpanan saja. Kalau misalnya apoteker di apotek, di puskesmas, bagaimana menyimpan obat-obat ini untuk obat-obat yang termolabil atau yang dipengaruhi oleh suhu. Ya. Sebagai contoh misalnya insulin pen. Ya. Insulin pen kalau belum digunakan itu disimpan di kulkas. Kalau belum digunakan. Tapi kalau sudah digunakan itu bisa disimpan di suhu kamar asal tidak terkena sinar matahari yang langsung ya. Jauh buatlah aman, jangan sampai terjangkau anak-anak. Itu bisa. Tapi maksimum adalah 28 hari. Jadi kalau seorang sakit diabetes membeli insulin pen lebih dari 1, misalnya 2 begitu ya. Yang 1 yang belum terpakai itu ada di dalam kulkas. Kalau yang sudah terpakai itu bisa tidak di dalam kulkas. Nah, ini adalah contoh untuk obat-obat yang harus disimpan dalam kondisi tertentu, misalnya seperti itu ya. Jadi ini yang harus menjadi perhatian. Jadi ada suhu freezer dingin, biasanya beku. Ada suhu dingin 2-8. Yang tadi freezer itu beku ya. Yang dingin 2-8, 20-an itu suhu sejuk, butuh AC. Lalu ada yang suhu kamar, misalnya begitu. Itu yang penting ya. Jadi ini terkait penyimpanan, itu terkait dengan termolabil, terkait suhu, terkait kena matahari langsung. Jauhkan dari jangkauan anak-anak atau orang yang tidak berhak. Ini adalah yang penting terkait penyimpanan obat dengan benar. Itu seperti itu. Lalu terkait buang, apa terkait buang? Pembuangan apa? Pembuangan kalau tahun 2019 kemarin BPOM sudah membuat kampanye ayo buang obat dengan benar ya, karena banyak ya. Obat itu kalau membuangnya keliru, misalnya gini. Obat yang harus dibuang itu ada 2 ciri, yaitu 1 obat yang sudah kadaluarsa dan obat yang sudah rusak. Obat yang kadaluarsa katakanlah Juli 2020 Anda temukan loh kok Juli 2020 kadaluarsa, berarti obat itu harus Anda buang.
Cara membuangnya ya tidak boleh misalnya obat masih dengan kemasannya langsung dibuang, itu nggak boleh ya, itu kan masih ada identitasnya. Jadi untuk membuang obat itu identitas obatnya harus dihilangkan. Ya, kalau itu botol ya etiketnya dihilangkan, isinya juga dibuang. Nah, dalam membuang inilah yang jadi masalah. Apakah akan dibuang di saluran air, apakah akan ditimbun di dalam tanah, ataukah akan dibakar di insinerator. Itu masing-masing hal-hal yang harus dipikirkan. Karena intinya apa? Jangan sampai kita membuang obat tapi membuat pencemaran lingkungan. Itulah sebabnya maka di kampanye 2019 kemarin, kalau Anda bingung untuk membuang obat, silahkan hubungi apotek terdekat, biarkan apoteker yang akan mengelola pembuangan obat. Ya, jadi ada apoteker yang pernah bercerita dengan saya, sekarang banyak masyarakat yang daripada membuang obatnya keliru dan berpotensial disalahgunakan atau malah mencemari lingkungan, maka dia menyerahkan obat ke apoteker. Ini adalah hal yang menarik ya. Karena kalau di apotek, kalau di apotek kok obat cairan cuma diencerkan lalu dibuang ke wastafel. Lah kalau wastafelnya itu ada dua. Yang satu wastafel menuju ke arah tempat penyimpanan limbah, itu juga boleh karena apotek sekarang harus ada lokasi pembuangan limbah cair misalnya gitu. Ya itu di situ semua ada di situ. Nah, ini supaya aman dari lingkungan ya. Atau kalau misalnya jumlah obatnya lebih banyak lagi, nanti dikumpulkan, ada yang dibakar di insinerator kalau itu dalam jumlah besar, tentunya tidak hanya individual, itu juga lebih bagus. Ada juga obat yang ditanam, tapi catatan obat yang ditanam itu jangan sampai mencemari lingkungan. Jadi pembuangan obat ini intinya adalah buanglah obat dengan benar, jangan sampai ada yang menyalahgunakan, ya karena identitas obatnya masih lengkap, lalu jangan sampai mencemari lingkungan. Ya. Jadi dagu sibu ini secara umum adalah sebuah cara supaya masyarakat itu paham tentang mengelola obat tersebut ya. Ada aspek manajemen dan ada aspek pengetahuan juga. Ya. Jadi kalau Anda mendengarkan penjelasan saya, dagu sibu ini ada aspek manajerial untuk mengelola obatnya ya, dan ada aspek pengetahuan tentang obat tersebut. Ya. Jadi ini adalah hal yang menarik. Nah, karena itulah di Puskesmas ada program Pabrika yang namanya preventif dan promotif. Ya, preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyakit. Ya. Kalau dagu sibu itu untuk preventif apa? Preventif supaya orang bisa mengelola obat dengan yang digunakan itu dengan benar. Ya. Jangan sampai cara mendapatkannya keliru, menggunakannya keliru, menyimpan dan membuangnya juga keliru. Sehingga itu menjadi mengacaukan banyak hal, misalnya seperti itu. Ya. Nah, bisa juga kita ambil contoh kondisi pandemi ini, ya, Pak Apoteker juga berperan. Bagaimana misalnya mencuci tangan dengan baik. Kalau hanya dengan air saja mungkin semua orang tidak perlu dikasih tahu. Tapi bagaimana menggunakan hand sanitizer misalnya itu, lalu mencuci tangannya dengan baik seperti apa, dan mungkin apoteker bisa memberikan informasi hand sanitizer yang baik itu seperti apa. Seandainya orang misalnya tidak bisa membeli obat hand sanitizer, apakah bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah yang berfungsi untuk bisa menjadi hand sanitizer. Tentunya ada banyak informasi tentang itu. Nah, disinilah peran apoteker ya, bisa menggunakan saat ini, saat itu ya, bagaimana caranya supaya bisa menggunakan masyarakat bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah menjadi hand sanitizer. Misalnya begitu. Itu adalah sebuah contoh kita untuk membuat seseorang memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Juga apoteker mungkin bisa mengatakan di masa pandemi ini untuk meningkatkan imunitas tubuh. Misalnya ada yang bertanya, apakah kita harus minum vitamin dalam dosis besar? Ataukah kita cukup minum vitamin dengan dosis biasa? Ya, misalnya vitamin C yang dosis 100 mg itu misalnya gitu, atau yang kecil yang IP itu ya, apakah cukup dengan itu saja atau harus yang vitamin C yang hisap yang 500 atau yang multivitamin yang 1000 mg. Nah, ini adalah hal penting supaya apoteker bisa memberikan preventif terhadap masyarakat, supaya masyarakat bisa menggunakan vitamin C dengan bijak misalnya, mana yang harus dipilih. Itu seperti itu.
Kalau ada yang bertanya apakah saya cocok misalnya menggunakan obat-obat yang diklaim herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh, lah disinilah apoteker berperan untuk memberikan informasinya dengan benar. Nah, ini terkait dengan preventif promotif yang ada di puskesmas itu. Jadi salah satunya adalah tugas dari apoteker yang memang garda terdepan untuk kesehatan masyarakat bidang obat, ya. Nah, disitulah diharapkan ada upaya preventif dan promotif. Daguzibu itu hanya salah satu cara untuk membuat orang paham tentang obat dan bisa dipakai sebagai program preventif dan promotif dari apoteker yang ada di puskesmas. Oke, begitu untuk penjelasan saya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Saya, Pak. Ya, Baik, Pak. Saya ada 2 pertanyaan, Pak. silakan. Baik, pertanyaan pertama tuh, Pak. Apakah ini di puskesmas, Pak, peran apoteker di puskesmas? Baik, yang pertama, Pak, apakah semua puskesmas itu udah ada fasilitas rawat inapnya ya, Pak? Kemudian, jika ada, apakah apoteker juga ikut visit pasien, Pak? Ya. Kemudian, yang kedua, apakah kepala instalasi apotek di puskesmas itu wajib apoteker ya, Pak? Oke. Baik, teman-teman. Jadi, apakah semua puskesmas ada rawat inapnya? Yaitu ada yang memiliki rawat inap dan ada yang tidak memiliki rawat inap. Itu puskesmas itu seperti itu, ya. Di macam-macam, tapi saya tidak terlalu paham betul kapan sebuah puskesmas harus punya rawat inap dan kapan yang tidak, ya. Apoteker apakah harus ada di puskesmas? Ya, sebaiknya memang apoteker itu salah satu karyanya adalah di puskesmas, ya. Memang ada aturan yang paling baru yang mengatakan kalau apotekernya belum ada di puskesmas, maka boleh tenaga kesehatan lain yang mewakili tugasnya di ruang farmasi itu di puskesmas tersebut. Tapi saya ingin mengatakan bahwa apoteker sebetulnya dibutuhkan betul di puskesmas karena di puskesmas ada dokter, ada perawat, ya, ada juga diharapkan ada apoteker yang ada di situ. Itu seperti itu. Lalu terkait yang kedua, kalau ada apoteker di rawat inap, apoteker harus visite dan sebagainya. Loh, kalau masalah visite itu memang di pelayanan farmasi klinik di rumah sakit maupun juga di puskesmas yang ada di Permenkes 72 dan 74, memang itu visite itu memang apoteker diharapkan sekarang aktif dalam memantau terapi penggunaan obat. Jadi visite yang dimaksudkan di situ bisa memiliki 2 arti, Mas, ya. Kalau visite itu dilakukan sendiri oleh apoteker, tujuannya adalah untuk memantau apakah pasien telah menggunakan obat dengan benar dan apakah obat yang digunakan itu memberikan khasiat atau memberikan risiko tertentu pada pasien yang nantinya bisa disampaikan kepada dokter yang merawat pasien tersebut tentang ada efek samping atau apa. Atau bisa juga visite itu dilakukan secara aktif. Artinya bersama-sama dengan dokter, apoteker memberikan informasi tentang pilihan penggunaan obat, ya, atau merekomendasikan sesuatu yang tentunya nanti keputusannya ada di dokter sebagai perawat yang merawat yang memiliki pasien tersebut. Maksud saya seperti itu. Nah, jadi visite itu memang sebetulnya adalah salah satu tugas apoteker yang ada di kedua Permenkes tersebut. Nah, kalau ada apotekernya tentunya kepala dari ruang farmasi di puskesmas itu tentunya apoteker tersebut, Mas. Tidak mungkin yang lain, ya. Ini dikatakan oleh peraturan yang terakhir kemarin itu bahwa kalau memang belum ada apotekernya maka akan ada tenaga teknis kefarmasian karena jumlah tenaga teknis kefarmasian juga banyak, ya, yang bisa menjalankan tugas di situ. Tapi itu kan kalau belum ada apotekernya. Kalau sudah ada tentunya yang menjadi kepala adalah apotekernya. Begitu, Mas Andrian. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Silahkan untuk yang mau bertanya. Jadi teman-teman untuk khususnya yang semester 1, ya,
biasanya kita mengajar dengan memakai PowerPoint, share screen, dan saya bercerita lalu tanya jawab. Kalau yang ini sedikit berbeda, kita coba untuk melihat video, lalu memberikan pendapat Anda, lalu ada teman-teman yang juga bertanya atau memberikan pendapatnya, dan saya juga memberikan informasi untuk wrap up-nya atau resume dari apa yang sudah disampaikan. Ya, harapan saya adalah dengan cara begini, Anda setiap kali kuliah, walaupun dengan video conference ini, Anda akan aktif ya. Tidak hanya mendengarkan dari ceramah ya dari dosen. Ini yang ingin saya harapkan ya, mulai dari pertemuan minggu-minggu ini kita akan merubah cara belajar kita dengan model yang namanya flip classroom. Anda akan mungkin kita berikan tugas dengan melihat video atau mungkin kombinasi dengan membaca mini artikel yang nanti pada waktu pertemuan ini kita akan diskusikan. Sebetulnya dengan melihat video atau membaca artikel mungkin Anda akan sudah mengerti materi ini cerita tentang apa itu sudah mengerti. Tapi begitu bertemu dengan saya dan dengan teman-teman yang lain dan Anda ada yang mau menjawab, berdiskusi, memberikan argumentasi, itu akan membuat Anda lebih mengerti. Nah, kata lebih mengerti inilah yang kita ingin kita bangun sehingga teman-teman diharapkan aktif ya, tidak hanya untuk mendengarkan saja, sehingga kalau aktif itu akan sangat banyak sekali yang akan bisa kita eksplor secara bersama ya. Tadi saya terima kasih sudah ada beberapa yang menyampaikan hasil melihat videonya dengan baik ya. Terima kasih. Semoga teman-teman yang lain walaupun tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan juga memperoleh informasi yang sama. Sehingga dengan ini, dengan tanggapan-tanggapan dari saya atau teman yang lain, itu kita harapkan kita bisa belajar sesuatu yang lebih banyak dan menjadi lebih paham. Contoh dari pertanyaan Mas Andrian tadi, tentunya Anda akan mendapatkan informasi tentang peran apoteker di puskesmas ya, keberadaannya, menjadi kepalanya, tugasnya. Nah, itu tadi kan seperti itu yang ditanyakan Mas Andrian tadi. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi, silakan untuk memperkuat pengetahuan hari ini yang diharapkan yaitu kita mengetahui tentang peran apoteker di puskesmas. Tentunya belum sangat detail, tapi paling tidak untuk semester 1 overview ya. Overview singkat terkait peran apoteker di puskesmas itu adalah hal penting yang harus Anda ketahui. Oke, silakan saya buka pertanyaan lagi untuk teman-teman. Silakan. Tidak usah malu-malu. Pak, saya izin bertanya, Pak. Yo, silakan. Ya, Pak, berkaitan dengan tugas dari seorang apoteker ya Pak, dengan kegunaan dari obat itu. Apakah bisa seorang apoteker mengatakan, misalnya saja dia menggunakan obat batuk. Nah, setelah dia sembuh, dia pasti berhenti minum. Kemudian obat ini masih sisa. Apakah seorang apoteker bisa mengatakan bahwa nanti setelah sembuh, lalu kemudian bisa digunakan lagi ketika batuknya itu timbul lagi, Pak. Berkaitan dengan kualitas obat juga ya, Pak. Ataukah obat itu dibuang dan juga pergi kembali ke apotek supaya bisa membeli obat yang lain. Itu kira-kira bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Untuk obat-obat yang cairan itu biasanya atau misalnya racian itu ada namanya beyond use date, yaitu waktu yang diperlukan suatu obat untuk boleh tetap disimpan begitu ya. Kalau obat batuk itu kan ada beberapa kemasan, ada yang 60 mili dan ada yang 100 mili ya. Katakanlah yang 60 mili diminum 3 kali sehari, itu biasanya dalam waktu 2 atau 3 hari kalau dia meminumnya sesuai anjuran, biasanya obat itu sudah habis. Nah, kalau sudah habis kan tinggal dibuang ya, tidak ada masalah. Tapi kalau yang beli yang 100 mili atau 120 mili, bisa jadi tengah-tengah minum itu sudah sembuh, dia tidak minum obat lagi sehingga obat itu akan disimpan. Ya. Kalau menurut aturannya untuk obat-obat yang seperti itu, ya beyond use date-nya sekitar 2 minggu atau 3 minggu ya. Jadi 2 atau 3 minggu itu sebetulnya obat itu sebenarnya tidak boleh dipakai lagi karena sudah terkait dengan mutu, bisa jadi mutunya akan menurun atau terjadi perubahan
kualitas karena obat itu sering dibuka dan ditutup, terus kemudian mungkin ada perubahan warna dan sebagainya. Nah, tapi secara fakta mungkin masyarakat walaupun diberikan informasi terkait itu mungkin masih menyimpan karena masyarakat berargumentasi yaitu saya simpan di kulkas nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi kalau kenyataan di masyarakat memang mungkin masyarakat wah eman-eman ya obat masih sisa kok nggak digunakan. Tapi saya pernah punya pengalaman ya, saya juga bukan kadang tidak selalu ingat tentang itu. Kalau obat yang disimpan di kulkas, misalnya obat batuk itu, bisa jadi kalau digunakan lagi itu rasanya mungkin sudah berbeda. Nah, kita tahu sebenarnya kalau rasa obat yang diminum pertama dan dengan yang setelah disimpan itu rasanya berbeda dengan yang pertama kali diminum, tentunya obat itu sudah mengalami penurunan mutu. Sebaiknya ini tidak diminum. Sehingga usul saya, kalau menggunakan obat batuk, pilihkan obat yang kira-kira 2 atau 3 hari itu setelah digunakan secara full itu habis. Sehingga tidak memicu terjadinya penyimpanan obat yang sebetulnya tidak perlu. Nah, juga katakan seandainya obat ini betul-betul tidak habis, tolong katakan saja jumlah obat ini lama penyimpanannya maksimum sekian minggu. Ya. Seandainya dia tidak mengikuti, tolong kalau misalnya mau menggunakan obat ini lagi, perhatikan dulu warna cairannya. Perhatikan pula rasanya. Kalau itu semua sudah berbeda, maka obat ini sebetulnya tidak boleh diminum. Nah, ini semoga bisa menambah pengetahuan bagi masyarakat yang menggunakan obat tersebut ya. Sehingga dengan demikian, kalau dia sudah ada perubahan warna atau perubahan rasa, mungkin dia tidak akan menggunakan obat itu. Dan kalau misalnya sakitnya kambuh lagi, misalnya batuk, tentunya dia akan membeli obat itu lagi ya. Karena apa? Karena memang obat yang disimpan itu sudah tidak memenuhi syarat untuk diminum. Begitu, paling tidak informasi itu mulai dibiasakan untuk dikatakan supaya masyarakat menjadi tahu seperti itu. Kalau dari sisi kemasannya sebenarnya obat batuk itu 2-3 hari habis. Begitu, Evri. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Apakah masih ada lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Sedikit cerita sebelumnya Pak, di tempat saya ini kan puskesmas ini belum ada yang apoteker dan juga puskesmas di tempat saya ini tidak ada dokternya, jadi yang ada itu cuma mantri beserta bidan atau perawat itu Pak. Nah kalau begitu bagaimana ya Pak, kan biasanya kalau misalnya di rumah sakit yang besar itu kan pasti ada apoteker untuk yang memberikan obat, sedangkan di tempat saya itu hanya ke mantri gitu Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak. Memang puskesmas itu kan jumlahnya banyak ya se-Indonesia dan penyebarannya juga macam-macam. Ada yang di tempat yang terjangkau dan ada yang sulit terjangkau ya. Bisa jadi sebuah puskesmas tidak ada dokternya, tidak ada apotekernya, sehingga di situ yang ada mantri atau asisten apoteker atau apa yang ada di situ. Nah, kalau kita analogikan dengan yang Permenkes yang terbaru, memang dikatakan kalau tidak ada apotekernya, tentu ada tenaga teknis kefarmasian yang akan membantu di situ sebelum ada apotekernya. Itu seperti itu. Kalau secara aturan sama juga mungkin dengan dokter ya, karena saya tidak tahu persis yang aturan dokter. Kalau memang di situ ada tenaga dokternya, yang adanya adalah tenaga kesehatannya adalah mantri, tentunya mantri itu yang bertugas untuk ada di situ. Nah, ya, ini memang kondisi real yang ada di berbagai puskesmas yang mungkin tidak ada dokter ataupun apotekernya. Seharusnya diharapkan akan selalu ada apoteker dan dokter. Kalau itu masih terjadi ya bagaimana lagi kalau memang tidak ada yang ke situ kan Mbak ya. Jadi kalau tidak ada yang ke situ mau apa seperti itu apalagi. Tapi memang diharapkan karena memang Indonesia ini besar sekali. Teman dokter, teman apoteker itu diharapkan mau bertugas di tempat-tempat yang mungkin cukup jauh, mungkin tidak mudah dijangkau dan sebagainya supaya kualitas kesehatan itu betul-betul ditangani oleh para tenaga-tenaga kesehatan yang memang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Begitu, Mbak ya.
Baik Pak, terima Ya. kasih. Gitu. Jadi kalau memang nggak ada ya gimana lagi ya, para asisten apoteker ya, para pembantu dokter seperti mantri ya memang mengerjakan itu ya. Ya, begitu ya. Jadi kita mungkin di satu sisi tidak sesuai dengan aturan, tapi di satu sisi kita juga paham bahwa tidak mudah untuk mengisi oleh semua puskesmas itu dengan tenaga kesehatan lulusan dari perguruan tinggi. Gitu. Oke. Ya Baik. Pak. Mungkin sudah cukup ya. Saya cukupkan sekian. Saya cukupkan dulu ya. Nanti minggu depan kita kuliah lagi. Kita akan masuk di 2 video yang ada di industri ya. Tolong 2 video itu dilihat sehingga kita nanti pada waktu bertemu kita akan langsung berdiskusi tentang apoteker di industri tersebut ya. Begitu teman-teman, jangan lupa ya.